Di episode sebelumnya, Iharu dan Ichikawa bertemu petugas pembersih kaiju. Tapi Ichikawa belum pernah melihat orang itu. Sebenarnya siapa dia? Di sisi lain terlihat teman Kafka dari pembersih kaiju berkumpul di dalam satu mobil. Ternyata semua pembersih dari Tokyo dan Kanagawa dikumpulkan untuk membersihkan kaiju jamur itu. Dan sekarang mereka masih menunggu kaijunya dikalahkan. Kembali ke tempat Ichikawa. Ichikawa melihat gerak-gerik orang ini sangat mencurigakan. Kita sudah tahu kalau orang ini sebenarnya adalah kaiju humanoid yang menyerang Kikoru. Dan kelak dia akan diberi nama kaiju nomor 9. Jadi mari kita sebut saja kaiju humanoid ini dengan nama kaiju nomor 9 atau kaiju 9. Jadi kaiju 9 sebenarnya ingin memberikan kejutan dengan menambahkan organ membelah diri ke dalam kaiju jamur. Tapi ternyata rencana ini ketahuan. Kaiju 9 sebenarnya bisa membangkitkan kaiju jamur yang sudah mati. Tapi yang dia lakukan ada batasnya dan juga hal itu akan memakan tenaga yang sangat banyak. Jadi dia malas melakukannya. Tiba-tiba Iharu menyuruh kaiju 9 pergi dan berlindung di tempat yang aman. Kaiju 9 langsung berdiri dan mengubah tangannya kembali ke mode kaiju. Dan kaiju 9 menembak Iharu persis seperti yang terjadi kepada Kikoru. Bagian dada Iharu terkena satu tembakan, tapi untung saja tembakannya tidak terkena jantung. Kaiju 9 merasa akurasi tembakannya menurun gara-gara berada di wujud manusia. Iharu merasa kesakitan dan Ichikawa mencoba memberikan pertolongan pertama. Tiba-tiba kaiju 9 berubah kembali menjadi mode kaiju. Dan dia bermaksud membawa sampel anggota divisi pertahanan. Entah apa yang dia inginkan, tapi ini adalah tanda bahaya. Ichikawa menghubungi ketua Pleton untuk meminta bantuan. Tapi ternyata hal itu percuma karena kaiju 9 sudah menutup akses komunikasi di sekitar sini. Jadi sekarang tempat ini benar-benar terisolasi. Kaiju 9 menembak lagi dan kali ini perut Ichikawa yang terkena serangan. Tembakan berikutnya datang dan kali ini paha bagian kiri Ichikawa yang terkena serangan. Kaiju 9 masih merasa akurasinya jelek, mungkin karena dia baru saja berubah. Setelah terkena 2 tembakan, Ichikawa mulai paham cara menghindarinya. Sebelumnya, Kikoru menceritakan pengalamannya saat melawan kaiju 9. Jadi Kikoru sadar kalau ada persiapan sebelum pelurunya ditembakkan. Dan benar saja Ichikawa bisa melihat ujung jari kaiju 9 yang berubah seperti balon. Dan pelurunya dilepaskan ketika balon itu meledak. Ichikawa bisa melihatnya dan kali ini tembakan kaiju 9 bisa dihindari. Dan Ichikawa langsung memberikan tembakan balasan. Tapi kaiju 9 berhasil menahannya dengan satu tangan. Memang benar tangannya terluka, tapi itu bukanlah luka yang serius. Setelahnya Ichikawa menyuruh Iharu pergi dan memanggil bantuan. Tapi Iharu tidak mau menerima perintah dari Ichikawa. Tiba-tiba kaiju 9 menembak lagi dan kali ini yang diincar adalah Iharu. Tapi Iharu tidak menyadarinya. Untung saja refleks Ichikawa bagus dan Ichikawa berhasil mendorong tubuhnya Iharu. Tapi bagian pundak kanan Iharu masih menerima sedikit luka. Akhirnya Iharu paham kalau dia hanya akan menjadi beban untuk Ichikawa. Jadi Iharu langsung berlari mencari bantuan. Ichikawa tahu kaiju 9 adalah musuh yang sangat kuat. Bahkan Kikoru yang sekuat itu bisa dikalahkan. Tapi menyerah bukanlah pilihan. Dan sama seperti Kafka, Ichikawa juga akan melindungi teman-temannya walaupun nyawanya sendiri adalah taruhannya. Ichikawa dan kaiju 9 mulai beradu tembakan. Namun tidak ada satupun tembakan yang tepat sasaran. Malah Iharu yang sudah berlari cukup jauh hampir terkena tembakan kaiju 9. Iharu kesal kenapa dirinya begitu lemah sampai harus lari dari pertempuran. Dalam 2 minggu terakhir, Iharu tidak mengalami peningkatan kekuatan. Iharu masih tertahan di 20% kekuatan.
Sejak diselamatkan Kapten Mina, Iharu merasa belum melakukan sesuatu yang berguna. Namun Ichikawa yang baru saja muncul sudah berani melawan Kaiju 9 sendirian. Tiba-tiba Kaiju 9 berdiri di depan Ichikawa, dan Kaiju 9 menciptakan 2 tangan baru. Jadi dia sekarang bisa menembakkan 20 peluru sekaligus. Ichikawa tidak sempat merespon dan Kaiju 9 langsung menyerang. Beruntung Iharu datang dan mendorong tubuh Ichikawa. Ichikawa berhasil selamat, tapi luka Iharu semakin parah. Ichikawa bertanya kenapa Iharu kembali. Iharu berkata dia sudah mengirimkan sinyal asap, dan setelahnya dia langsung kembali ke sini. Iharu tahu dia sudah terluka, tapi Iharu juga tidak mau menyerah. Namun sayang sekali ternyata penghalang buatan Kaiju 9 sangatlah kuat. Dan hanya Kaiju 9 sendiri yang bisa menentukan apapun yang bisa keluar masuk di penghalang ini. Jadi sinyal asap yang Iharu berikan tidak sampai keluar. Dan itu artinya mereka berdua juga tidak bisa keluar sebelum mengalahkan Kaiju 9. Jadi pilihan mereka sekarang hanyalah bertarung. Iharu sadar dia sudah melemah. Jadi Iharu akan memberikan bantuan dari belakang, dan Ichikawa yang bertugas memberikan serangan terakhir. Mereka setuju dan Ichikawa langsung berlari ke depan. Iharu kemudian menembakkan sesuatu, tapi Kaiju 9 dengan mudah menghindarinya. Akan tetapi muncul listrik dari peluru itu, dan listrik ini membuat Kaiju 9 sulit bergerak. Kaiju 9 lalu menembak Iharu, namun kali ini Iharu sudah bisa menghindar. Peluru listriknya semakin kuat dan tubuh Kaiju semakin sulit untuk digerakkan, dan Ichikawa langsung menembak dengan kekuatan penuh. Terlihat daging Kaiju mulai berceceran, tapi itu ternyata adalah mayat Kaiju jamur. Di saat terakhir, Kaiju 9 berhasil membuat tembok dari mayat Kaiju jamur. Jadi serangan Ichikawa tidak berhasil melukai Kaiju 9. Kaiju 9 langsung keluar dari Kaiju jamur dan menembak Ichikawa. Kali ini Ichikawa terkena banyak tembakan. Sementara itu di luar, Ikagura mengabari Hoshina kalau mereka kehilangan kontak dengan Ichikawa dan Iharu. Bahkan tanda vital mereka berdua juga hilang. Kafka juga melihat mayat Kaiju jamur kembali bergerak. Ada yang aneh dengan semua ini. Kikoru menemui Kafka dan Kikoru yakin semua ini pasti perbuatan Kaiju 9. Apakah Kafka akan menjadi Kaiju untuk menolong Ichikawa dan Iharu? Kembali ke tempat Ichikawa. Ichikawa tergeletak di tanah. Ichikawa merasakan tubuhnya yang panas dan terjadi pendarahan di mana-mana. Tapi Ichikawa masih sadar, jadi dia masih ingin bertarung. Kaiju 9 kembali menargetkan Ichikawa. Iharu langsung menembak Kaiju 9, namun semua pelurunya berhasil ditangkis dengan sangat mudah. Dan Kaiju 9 langsung menembak Iharu sekali lagi. Iharu semakin melemah dan sekarang incaran Kaiju 9 kembali kepada Ichikawa. Namun Iharu belum menyerah dan mencoba menembak sekali lagi. Tapi Kaiju 9 menghancurkan jarinya Iharu. Jadi Iharu sudah tidak bisa menembak. Iharu sudah benar-benar pasrah dan Iharu berharap Tuhan memberikan pertolongan. Dan tiba-tiba Kafka dengan mode Kaiju muncul di belakang Kaiju 9. Dan Kafka langsung memukul kepala Kaiju 9 sampai terbang. Terlihat kepala Kaiju 9 sudah putus, tapi apa dia sudah mati? Iharu tidak menyangka ada Kaiju humanoid yang lain. Tapi Iharu tidak tahu Kaiju ini rekan atau musuh. Kafka mendekati Ichikawa. Ichikawa meminta maaf karena dia terlalu lemah. Jadinya Kafka harus kembali berubah menjadi Kaiju. Kafka lalu menggendong Ichikawa dan membawanya pergi. Tapi Kaiju 9 kembali bangkit dan sepertinya pertarungan belum berakhir. Apakah Kafka bisa mengalahkan Kaiju 9? Atau justru Kaiju 9 yang akan mengalahkan Kafka? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya.
Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.